Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk, kata Imam An-Nawawi. Hai, saya Coach Tom MC Ifle. Pada hari ini saya ingin memberi Anda tips dan idea tentang bagaimana memenangkan persaingan apapun. Bisa persaingan bisnis, bisa persaingan memenangkan hati customer, atau memenangkan hati pasangan Anda. Tulisan ini saya ambil dari buku terbaru saya, Big Brain, Big Money, 24 pikiran terlarang yang bisa membuat Anda kaya raya, terbitan Gramedia. Pada dasarnya, satu-satunya alasan seseorang tidak bisa menjadi pemenang adalah karena mereka tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengejar kemenangan tersebut. Dan akibat daripada dasar alasan tersebut, ada 7 kegagalan ketika orang ingin menang. Dan kegagalan ini terjadi berulang-ulang. Kegagalan pertama adalah banyak orang yang yakin bahwa menang adalah sesuatu yang negatif. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang rela kalah atau rela untuk kalah hanya karena takut atau tidak ingin dianggap sombong? Ini terjadi di mana-mana. Dan mental ini akhirnya membentuk sabotase diri yang membuat orang tersebut tidak bisa menang atau tidak ingin menang. Kesalahan yang kedua adalah banyak orang yang merasa bahwa menang bukan keharusan. Banyak orang hanya berharap dan merasa bahwa menang bukan hak mereka. Kegagalan yang ketiga, dan ini adalah merupakan kesalahan terbesar yang menurut saya tidak boleh diulang oleh Anda atau siapapun juga. Ketika Anda ingin memenangkan suatu pertandingan atau persaingan, namun Anda tidak memiliki strategi yang tepat. Saya mengatakan, apa yang Anda perbuat adalah hasil atau manifestasi dari apa yang Anda tahu. Jika Anda ingin merubah perbuatan Anda, jika ini Anda ingin merubah tindakan Anda, maka Anda harus merubah apa yang Anda ketahui. Dan apa yang Anda ketahui adalah strategi. Kegagalan yang lain, which is ini adalah yang keempat, adalah gagal untuk konsisten. Coba bayangkan jika Anda ingin mendapatkan uang 1 miliar, kemudian Anda melakukan suatu investasi. Investasinya nggak banyak, investasinya hanya 16.000 satu hari. Itu adalah berapa bungkus rokok atau beberapa makan siang. Katakan uang itu Anda tabung selama 35 tahun, dan saat Anda menabung Anda berumur 25 tahun. Maka di umur 60 tahun Anda sudah memiliki tabungan free money sebesar 1 miliar. Namun problemnya adalah untuk konsisten menabung 16.000 per hari sulitnya luar biasa. So untuk memenangkan apapun Anda harus mau melakukan sesuatu yang konsisten. Kemudian kegagalan yang lain adalah terlalu percaya apa kata orang. Pengalaman saya seorang pelatih bisnis, saya melatih banyak sekali pengusaha yang sangat-sangat sukses. Mereka mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Mereka saya latih, saya coach, kemudian mereka juga memiliki perubahan yang luar biasa. Satu hal yang saya pelajari dan satu hal yang semua klien saya pelajari, untuk memenangkan apapun, dimanapun, Anda harus percaya diri, percaya dengan keputusan Anda, percaya dengan mimpi-mimpi Anda, percaya dengan cita-cita Anda, dan percaya dengan segala tindakan yang Anda lakukan. Percaya diri dan tidak terlalu banyak mendengarkan apa kata orang. Itu sangat-sangat penting. Kesalahan yang keenam, jika 5 kesalahan Anda lakukan, Anda akan jatuh kepada kesalahan yang keenam. Kesalahan yang keenam adalah ketagihan kalah. Orang yang ketagihan kalah biasanya mereka adalah orang yang sudah putus asa. Mereka berada satu tempat di mana nyaman adalah the best yang mereka bisa terima.
Ada orang bilang, saya menerima apa adanya. Bagi saya, itu bukan menerima apa adanya. Itu adalah pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya, dan juga pembenaran atas tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dan itu adalah pembenaran untuk merasa diri sebagai orang yang kalah. Dan akhirnya kita jatuh ke level ketujuh. Apakah Anda tahu bahwa krisis selalu ada? Apakah Anda tahu bahwa BBM selalu naik? Ya, harga selalu naik. Inflasi atau kenaikan harga barang itu pasti akan terjadi. Jangan berharap bahwa barang-barang akan turun harganya, atau bensin akan turun, atau mungkin ekonomi menjadi lebih baik, dan akhirnya membuat Anda menjadi lebih nyaman untuk mengambil suatu keputusan, untuk bertindak, untuk berbisnis, atau untuk menggapai masa depan Anda. Ketika Anda melakukan 6 kesalahan pertama, badai datang, krisis datang, biasanya orang ini sangat-sangat mudah untuk menyerah, dan akhirnya menang menjadi sesuatu yang angan-angan belaka. Pesan buat Anda semua, semua pendengar, teman-teman saya yang saya cintai, sukses tidak pernah berakhir, tapi kegagalan pun tidak pernah final. Bukalah mata, hati, pikiran, telinga Anda, agar Anda tetap waspada dan selalu mengejar cita-cita tertinggi yang Anda miliki. Kalau begitu, apa contoh-contoh di luar sana? Atau siapa contoh-contoh di luar sana yang pernah sukses atau yang sudah memiliki kesuksesan yang luar biasa yang bisa saya sharing? Ada satu prinsip hidup yang saya ambil dari mentor saya, mantan atasan saya. Dia juga adalah seorang spiritualis dan juga seorang entrepreneur yang sangat-sangat sukses membangun biro perjalanan terbesar di Indonesia, yang diawali hanya dengan memiliki armada becak. Armada becak menjadi bus akhirnya menjadi biro perjalanan dengan network yang luar biasa. Beliau bernama Adi Tirta Wisata. Dia mengatakan hidup seperti sebuah pertandingan dan akan menang bila diakhiri dengan baik atau sukses di garis akhir. Ini adalah kalimat yang sangat menginspirasi saya dan selalu saya pegang untuk apapun tindakan yang saya lakukan dalam kehidupan. Ia mengatakan ada satu filosofi yang menarik. Dia mengatakan Tuhan selalu mengasihi orang yang jujur, setia, dan rajin, dan ia selalu mengampuni anak-anaknya yang berdosa. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya tergeletak. Walaupun jatuh berkali-kali, tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan memegang tangannya. Maka ingin saya share kepada Anda bahwa ternyata mental pemenang sangat penting. Tapi ada satu hal yang penting, hasil daripada mental pemenang tersebut adalah kemampuan Anda atau keinginan Anda untuk going extra mile. Apa artinya going extra mile? Going extra mile adalah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Pernah Anda tahu orang yang jika Anda adalah orang baik, cara Anda bekerja baik, semua serba baik-baik saja. Orang yang kerjanya baik-baik saja biasanya punya penghasilan yang buruk. Banyak orang yang tidak puas dengan penghasilannya, padahal dia sudah bekerja dengan baik. Ini adalah realita di zaman sekarang. Bagaimana dengan orang yang cara bekerjanya buruk, atau mentalnya buruk, atau sifatnya buruk, atau memiliki perilaku-perilaku yang negatif? Biasanya orang yang memiliki perilaku yang negatif, pikiran negatif, hasil kerja yang negatif, mereka tidak bisa dapat apa-apa. Artinya kalau Anda karyawan, Anda akan dipecat. Kalau Anda adalah seorang pebisnis, customer akan memecat Anda. Jika Anda adalah seorang leader dan Anda memiliki perilaku yang buruk, anak buah Anda akan memecat Anda, atau pengikut Anda
akan yang ada dengan pendingin bangga itu ya? memecat Ada Anda. kulkasnya. Dalam kehidupan, Larang ya ini. baik Lihat. itu tidak cukup. Good is the enemy of Second aja great. udah 1,4. Jika orang yang good, yang baik mau Udah bentuknya jelek banget ya. melakukan suatu tindakan yang Tapi kayak lebih itu kayak dari Renegade yang itu loh ya. dituntut, Gitu? dia akan Mirip mendapatkan Renegade tuh. suatu level Kokoh. yang disebut excellent atau outstanding. Perasaan kok malah Tahukah jadi Anda kalau Anda mental-mental ya sekarang melakukan ya? menangkap Gagah. pacuan kuda Gagah tapi di warnanya arena pacuan mental. kuda, kuda yang menang dengan juara pertama Orange. memiliki hadiah Hijau. 7 kali lebih besar daripada Biasanya urutan kedua, hitam, ketiga, dop, dan gitu keempat digabung jadi satu. Sedemikian ada luar saya biasa budaya hijau, dunia ini genjreng, memandang orange. outstanding heavyweight championship yang luar biasa. Pernah dengar Muhammad Ali atau disebut nama asli beliau adalah Cassius Clay atau Cassius Marcellus Clay Jr. Dia memenangkan 100 pertandingan, 5 kali kalah. Siapa second heavyweight champion? Jawabannya blank. Karena nggak tahu siapa yang kedua. Jadi dalam kultur di dunia ini, dalam budaya dunia ini, sangat penting untuk menjadi nomor satu. Sangat penting untuk bertindak outstanding atau memenangkan suatu persaingan dengan going extra mile. Mari kita belajar dari olahragawan dan pebisnis. Bethany Hamilton, dia adalah atlet selancar. Pada umur 13 tahun, diserang ikan hiu. 6 bulan kemudian, ia berselancar kembali. Ia bertanding dan memenangkan pertandingan dengan menggunakan satu tangan yang tersisa. Tahun 2004, ESPN menuliskan tentang ESPN Comeback Athlete of the Year, Bethany Hamilton. Ada seorang pebisnis, dia memulai bisnis pada usia 52 tahun. Saat dia memulai bisnis, dia punya penyakit diabetes. Dia adalah mantan supir ambulans, mantan salesman paper cup, mantan salesman multi-mixer untuk membuat milkshake. Dia adalah orang yang sangat brilian yang membangun kerajaan McDonald dengan ide yang sangat-sangat sederhana. Bagaimana caranya dia bisa menjual milkshake machine lebih banyak lagi kepada Dick dan Mac McDonald. Orang ini bernama Ray Kroc. Ray Kroc adalah pengusaha yang luar biasa karena ia adalah orang yang pantang menyerah. Ia berhasil menciptakan kerajaan bisnis yang luar biasa. Yang Anda tahu, McDonald memiliki lebih dari 31.000 jaringan di 119 negara dan mempekerjakan 1,5 juta karyawan. Dan McDonald setiap hari melayani 47 juta pelanggan setiap hari. Setiap hari, bukannya setiap bulan. Ya, 47 juta pelanggan. So, pertanyaan saya adalah, apakah mental pemenang ada di dalam diri Anda? Apakah Anda melihat bahwa dengan bertindak ekstra, dengan memiliki wawasan ekstra, dengan memiliki perilaku yang positif, yang ekstra akan menciptakan keajaiban-keajaiban yang tentunya membuat hidup Anda jauh lebih maksimal. Kalau begitu, bagaimana caranya bisa membangun mental pemenang? So, saya katakan uang bukan segalanya, waktu bukan segala-galanya, bisnis bukan segala-galanya, cinta bukan segala-galanya. Jika tidak ada attitude atau perilaku Anda dalam menjalankan kehidupan ini akan menentukan bagaimana Anda akan sukses di garis akhir. Mari kita lihat hubungan antara uang atau kemenangan atau kesuksesan dengan attitude. Katakan ada orang yang memiliki attitude atau perilaku yang negatif, tapi dia punya banyak uang. Bagaimana cara dia memandang kehidupan atau bagaimana cara orang ini hidup? Yes, orang ini akan hidup semena-mena. Bagaimana dengan orang yang attitude-nya negatif tapi tidak punya uang? Ya benar, dia akan mencari uang dengan cara yang negatif. Bagaimana dengan orang yang punya attitude positif tapi tidak punya uang? Apakah dia yang mencari uang atau uang yang akan mencari
mereka. Bayangkan Anda melihat orang yang punya perilaku yang sangat-sangat positif dan Anda adalah seorang manajer atau Anda seorang pengusaha yang memiliki bisnis yang baik. Menjanjikan kali. Anda melihat orang yang sifatnya bagus, cara kerjanya bagus, perilakunya bagus. Saya udah 4 kok. Apakah Anda akan menawarkan pekerjaan kepada orang tersebut? Jawabannya yes. Banyak orang lebih memilih attitude positif dengan tidak memiliki skill, tapi menghasilkan kenyamanan dalam hati mereka dalam memilih karyawan, dibandingkan dengan orang yang memiliki skill yang luar biasa namun memiliki perilaku yang negatif. Goal kita hari ini adalah bagaimana Anda bisa memiliki perilaku yang positif yang akhirnya membuat Anda menjadi lebih banyak uang. Anda bisa baca di buku saya, Profit is King, cara meledakan profit tanpa iklan. Itu adalah satu buku yang saya terbitkan tahun 2007 dan merupakan national bestseller hanya dalam hitungan hari dan membuat banyak sekali bisnis berubah. Dan buku yang kedua adalah bagaimana Anda memiliki mental dan attitude yang sangat solid yang membuat kehidupan Anda menjadi jauh lebih bermakna. Buku kedua ini disebut Big Brain Big Money. Anda bisa cari di Gramedia nanti pada bulan Januari. So kalau begitu bagaimana bisa menentukan saya ini punya mental pemenang atau saya punya mental kalah? Ini sangat penting. Tolong tes. Saya minta Anda melakukan tes, ya. Tes ini sederhana sekali. Tuliskan sifat-sifat atau perilaku Anda atau emosi-emosi Anda selama 1 minggu kemarin, ya, selama 1 minggu. Bayangkan emosi-emosi yang muncul selama 1 minggu. Anda bisa bayangkan, Anda bisa menuliskan, Anda bisa memikirkan. Perhatikan emosi-emosi ini. Apakah emosi ini adalah emosi yang sifatnya positif, seperti misalnya keberanian, keinginan, penerimaan, understanding, love, joy, peace, pencerahan, kemudian forgiveness, optimis, kepercayaan, pelepasan, niat yang positif, revelation, iluminasi, dan seterusnya. Apakah perasaan-perasaan itu yang muncul selama 1 minggu Anda bekerja? Jika itu yang muncul, maka Anda memiliki mental pemenang. Tapi tahukah Anda, 90% orang yang saya tanya tidak memiliki perasaan seperti itu. Perasaan mereka adalah sombong, marah, hasrat yang membara, takut, sedih, bosan, bete, rasa bersalah, menyalahkan orang lain, memalukan, mempermalukan, menyesal, panik, benci, candu. Kecanduan adalah salah satu sikap atau ciri-ciri mental kalah. Kenapa? Karena seorang pecandu diperbudak oleh benda. Anda harusnya memperbudak benda. Anda harusnya memperbudak uang. Anda harusnya memperbudak rokok. Anda harusnya memperbudak narkoba. Anda harus perbudak. Anda yang memperbudak, bukan Anda yang diperbudak. Jika perasaan-perasaan yang tadi, yang barusan saya sebut, perasaan-perasaan agresif, perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan antagonis yang Anda miliki, berarti Anda memiliki mental kalah. Kepandangan orang-orang yang memiliki mental menang, mereka selalu melihat bahwa segala sesuatu memungkinkan. Orang-orang yang memiliki mental pemenang selalu memiliki rasa bersyukur. Apapun yang mereka terima, mereka bersyukur. Apakah itu sesuatu yang negatif yang terjadi dalam kehidupan mereka atau sesuatu yang positif yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah untuk diambil pelajarannya dan kemudian
kita merubah tindakan dan perilaku kita setelah kita mendapatkan knowledge atau pengetahuan baru daripada tindakan tersebut atau kejadian-kejadian tersebut. Mereka melihat, memandang kehidupan menjadi sesuatu yang hopeful, penuh pengharapan. Mereka memandang kehidupan yang harmonis adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Mereka melihat bahwa segala sesuatu adalah memiliki meaning atau memiliki arti yang penting dalam kehidupan mereka. Mereka memandang bahwa perasaan kasih itu penting, forgiveness itu penting, inspiring itu luar biasa. Dan bagaimana pandangan orang kalah terhadap dunia atau pandangan orang kalah terhadap kehidupan. Orang yang kalah memiliki satu pandangan harus begini, harus begitu, harus menang, harus. Harus adalah suatu sikap demanding yang membuat Anda menjadi pride atau sombong. Anda melihat kehidupan menjadi sesuatu yang antagonis, menang atau kalah, dibunuh atau membunuh. Kemudian Anda melihat bahwa kehidupan itu banyak memberikan Anda kekecewaan. Itu salah satu sifat atau perilaku mental kalah. Atau ada orang yang menganggap bahwa hidup ini tragedi, tragis, hopeless. Hidup ini penuh dengan penderitaan, miserable. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini memandang Tuhan, ya Tuhan kita, menjadi sesuatu yang tidak adil. Pada dasarnya Tuhan sangat-sangat adil, takdir selalu positif, tapi nasib belum tentu. Nasib bergantung dari apakah Anda mau merubah nasib Anda atau tidak. Maka ketika saya berbicara tentang menang, ada beberapa disiplin yang Anda harus kuasai. Ada beberapa disiplin yang harus Anda miliki. Pesan saya, cari sebanyak mungkin informasi, belajar sebanyak mungkin buku, ikuti sebanyak mungkin seminar, pilih mentor, coach yang bisa membantu Anda mengeluarkan potensi-potensi Anda dan mengembangkan kualitas diri Anda agar bibit-bibit pemenang yang ada di dalam diri Anda, benih-benih pemenang yang ada di dalam pikiran Anda bisa dipupuk, disirami, disuburkan, dan akhirnya tercermin dan menjadi termanifestasi dalam bentuk bisnis, keuangan, relationship, secara spiritual, hubungan sosial Anda, dan tentunya kebahagiaan di dalam hati Anda sendiri. Saya Tom MC Ifle. Terima kasih Anda telah mendengarkan audio ini, dan saya yakin Anda bukan orang-orang yang kalah, orang-orang yang mau menerima kehidupan ini apa adanya. Anda adalah orang-orang yang mau bersedia merubah kehidupan ini menjadi lebih baik. Pesan terakhir saya, ini adalah quotes dari kata-kata Jim Rohn. Never wish life were easier, wish that you were better. Jangan pernah berharap dunia menjadi lebih baik atau lebih mudah, tapi berharaplah Anda menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena ketika Anda menjadi orang yang lebih baik, dunia akan memberikan Anda banyak kemudahan. Caranya hard than you do on your job. Bekerja lebih keras untuk diri Anda sendiri, bukan bekerja keras untuk pekerjaan Anda. If you work hard on your job, you make a living. If you work hard on yourself, you make a fortune. Saya Tom MC Ifle. Terima kasih. Salam fantastik.